Sekarang kita masuk ke nomor 11. Nah, ini lihat nomor 11. Perhatikan percobaan pengukuran titik didih gula, glukosa, dan garam dapur NaCl sebagai berikut. Nah, gitu. Jadi dari gambar kita bisa lihat di sini. Kita data dulu ya. Udah lama ya nggak pakai data-data ya. Oke, kita pakai data. Ya, data bahwa NaCl masanya berapa? Masanya 5 gram. Masanya 5 gram. Mendidih. Nah, berarti TB aja ya. TB-nya itu 101,85. Nah, gitu. Lalu massa air, nah, gitu. Massa air di massa air itu sama dengan 48 gram. Gitu kan? Lalu ada yang kedua, gula. Ya. Ada gula. Masanya juga 5 gram. Ya. Lalu TB-nya itu sama dengan 100,3. Lalu massa airnya sama 48 gram. Nah, sekarang teman-teman mau pilih yang mana? Mengerjakan mau yang mana untuk kita mencari KB? Ya. Untuk mencari nilai KB. Kita pakai data yang mana? Mau NaCl atau gula? Terserah teman-teman nanti mau pakai yang mana. Tapi kalau K rekomendasikan kita pakai gula aja supaya lebih gampang gitu ya. Lebih gampang. Karena kita nggak usah lagi pakai nilai I gitu ya. Oke. Ingat konsep ini sifat koligatif larutan. Jangan dilupakan sifat koligatif larutan gitu ya. Jadi sifat koligatif larutan itu kita punya beberapa konsep. Salah satunya karena ini titik didih, maka kita akan masuk ke kenaikan titik didih. Ya, kenaikan titik didih. Ingat warna putih artinya non elektrolit. Jadi gimana? Delta TB sama dengan M kali KB. Gitu kan? Kalau yang elektrolit berarti delta TB sama dengan M kali KB kali I. Ingat yang warna merah atau warna merah ya. Oh, yang warna merah ini adalah larutan elektrolit, sementara yang warna putih itu adalah non elektrolit. Teman-teman mau pakai yang mana? Sama saja. Misalkan kita pakai gula nih ya, kita pakai gula. Oke, kita pakai gula aja supaya lebih mudah kita mengerjakannya. Nah, kita beberapa harus yang perlu diingat. Ya, ada beberapa yang perlu diingat ya. Jadi perlu diingat. Itu TB itu sama dengan T0 plus delta TB. T0 air berapa sih? Titik didih air berapa? Ya, 100 derajat. Ya.
Berarti kalau untuk mengetahui berapa delta TB-nya, delta TB berarti sama dengan TB dikurangi dengan T0. Begitu ya. Oke, satu yang perlu diingat. Yang kedua, M. Kita perlu ingat kedua adalah M. M itu adalah massa, ya, massa per mr kali 1000 per massa pelarut. Massa pelarut, ya, diingat itu. Oke, sip. Nah, sekarang ini ingat, ini perlu diingat ya, perlu diingat. Perlu diingat. Nah, ayo sekarang kita kerjakan. KB itu sama dengan delta TB per M. Ya, berarti ayo mencari KB. Kita lanjut di sini ya. Berarti KB sama dengan TB, ingat TB0 kurang delta T. Jadi 101,85 dikurangi dengan 100. Sorry. Kita pakai gula ya. Kita pakai gula. Jadi 100,3 kurang 100 per M, massa ya. M berarti masanya 5 per mr gula berapa di sini? Tadi mr gula di sini tadi berapa? Ya ini loh yang diketahui di sini. Mr glukosa itu 180 ya. 180 berarti jadi 180 kali 1000 per 48. Nah gitu. Hasilnya kita cari dulu ya. Hasilnya ini sebenarnya 0,3 per berapa tuh? Berapa ya? Jadi 5 bahagi 180 kali 1000 ya. 5 kali 1000 5000 180 dikali 48 ya 4640 berarti 5000 bahagi 460. Kali 48 ya 864 bagi 8640 ya berarti bagi 0,57 gitu 8 ya di 0,3 bagi 0,578 gitu ya 578 itu sekitaran 0,52 ya setara 0,52. Jadi jawabannya itu adalah A. 0,52.
Oke? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 12. Ya, nomor 12. Coba kita lihat, kita baca soalnya dulu. Dalam suatu reaksi digunakan 60 ml larutan KiO3 0,2 M dengan 40 ml larutan H3ASO3 yang didapat dari pengenceran 6 ml larutan H3ASO3 0,6 molar dalam reaksi redoks yang setara. Jumlah elektron yang terlibat. Nah, ini jumlah elektron yang terlibat. Nah, perhatikan baik-baik. Jumlah elektron yang terlibat untuk setiap 2 mol dari KiO3 gitu. Konsep apa? Ya, benar sekali, ini adalah konsep redoks, ya. Konsep redoks. Pertama, kita tulis dulu kita tulis dulu reaksinya ya. Kita tulis dulu reaksinya. Gimana reaksinya? Jadi KiO3 plus 3H3ASO3 menghasilkan Ki plus 3H3ASO4 plus 2H2O. Nah gitu. Nah, perhatikan ini reaksinya ya. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa jumlah elektron, teman-teman harus mengetahui dulu bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi. Berapa bilangan oksidasinya? Nah, coba perhatikan. O3 itu karena O bilangan oksidasinya minus 2, maka ini berarti plus 6. Sorry. Karena minus 2 berarti minus 6. Lalu K-nya itu berarti K plus 1, berarti I-nya adalah minus 5. Plus 5. Berarti I-nya adalah plus 5. Lalu kemudian H3SO3. Nah, O itu biloksinya minus 2, berarti ini jadi minus 6. H itu plus 1 berarti plus 3, berarti ini adalah plus 3. Nah, itu berarti AS di sini adalah plus 3. Lalu K, ingat tadi K itu adalah plus 1, berarti ini min 1. Maka I di sini adalah min 1. Yang berubah, berarti yang O ini H3ASO4, ini berarti min 8. Ini plus 3, ini berarti plus 5. Berarti untuk AS di sini plus 5. Nah, sekarang ayo I berarti dari plus 5 menjadi min 1. Nah, ini reduksi atau oksidasi? Ya, reduksi. Reduksi berapa elektron tuh? Reduksi 6. Ya, 6 elektron. Lalu AS dari 3 plus menjadi 5. Apa? Ya, oksidasi. Oksidasi berapa elektron? 2 elektron. Nah, sekarang tugas kita adalah menyetarakan jumlah elektron, ya. Menyetarakan jumlah elektron, berarti di sini dikali 1, di sini dikali 3. Ini berarti sama dengan 6 elektron, di sini juga 6 elektron. Maka elektron yang terlibat, jadi elektron yang terlibat sebanyak 6 elektron. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa jumlah elektron, ya udah, berarti karena untuk setiap 2 mol KiO3, ingat 2 mol KiO3 berapa koefisien dari Ki? Ingat, berarti ini adalah perbandingan mol.
ya. Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Gitu ya. Jadinya nanti untuk mol elektron itu sama dengan 2 dibagi 1 kali 6 sama dengan 12 mol. Itu jawabannya. Berarti jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 13. Oke, nomor 13, perhatikan potensial elektrode atau elektroda standar berikut. Nah, gitu lihat. Nah, ada CR3+, ada AG+, AL3+, dan ZN2+. Nah, gitu. Dengan masing-masing ada mempunyai elektron. Potensial selnya gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan diagram sel yang dapat berlangsung secara spontan. Nah, kata kuncinya di sini. Kata kuncinya adalah berlangsung secara spontan gitu. Nah, berlangsung secara spontan artinya apa? Potensial sel atau ya. Potensial sel atau kita sebut dengan sel itu harus bernilai positif. Artinya harus bernilai positif. Positif itu artinya dia berlangsung spontan. Ya, bernilai positif itu artinya berlangsung spontan. Sementara kalau negatif itu tidak bernilai spontan. Nah, untuk kita ketahui bahwa perlu diingat, ini diingat catatannya. Perlu diingat SL itu sama dengan E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. E reduksi dikurangi E oksidasi. Oke, itu satu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kalau berbicara tentang notasi sel, ya, notasi sel. Jadi kalau kita punya ini, kita punya misalkan A menjadi A2+, jembatan garam, B2+ menghasilkan B. Itu artinya apa? Artinya yang di kiri ini adalah reduksi. Yang di kiri adalah oksidasi. Yang di kanan adalah reduksi. Yang di kiri oksidasi, yang di kanan adalah reduksi. Jadi kalau misalkan kita mau mengetahui berapa SL-nya, maka nanti reduksi dikurangi oksidasi, yang di kanan dikurangi yang di kiri. Nah, ini perhatikan betul-betul ini. Ini penting, ya. Penting diingat. Penting untuk diingat. Saya lingkar di sini. Ya. Ini penting untuk diingat ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu di antara pilihan A, B, C, D, dan E, mana yang bernilai positif atau mana yang akan bernilai berlangsung secara spontan, maksud saya, ya. Ayo kita mulai dari yang A, itu A, ya. Kita mulai dari yang A. Nah, itu adalah AG sebagai oksidasi, CR menjadi reduksi. Berarti nanti selnya itu sama dengan, ya, CR. Nanti CR tuh. CR, ya. Minus 0,71 dikurangi AG plus itu.
plus 0,80. Ingat, plus ketemu minus, maka nanti hasilnya minus. Ya kan? Yang B, Zn dan Ag. Nah, Zn berarti Zn yang menjadi reduksi, sementara Ag menjadi oksidasi. Jadi SL-nya ya sama dengan Zn minus 0,71 kurang plus 0,80. Ingat, min ketemu plus itu min, maka nanti hasilnya jadi min juga. Min kurang min kurang, nah itu kan berarti tambahkan minnya, jadi nanti pasti bernilai negatif kalau teman-teman cari ya. Lalu yang C, Al sebagai reduksi, Cr sebagai oksidasi, berarti Al ya SL-nya sama dengan Al minus 1,66 dikurangi dengan Cr minus 0,71. Nah, ini masih juga ketemu min menjadi plus, tapi ketika min 1,66 lebih besar ternyata dibandingkan 0,71, maka hasilnya tetap min. D, SL yang akan menjadi reduksi adalah Al, sementara Zn menjadi oksidasi, mengalami oksidasi. Maka ingat, minus 1,66 kurang minus Zn 0,74. Nah, minus ketemu minus jadi plus. Nah, ingat, minusnya ternyata lebih besar dibandingkan plusnya, maka ini bernilai minus. Ya, masih bernilai minus. Terakhir E, berarti jawabannya E dong. Nah, coba kita lihat. Saya tulis di mana ya? Sini aja ya. Ya, E. E itu berarti Ag menjadi Ag menjadi reduksi, sementara Zn menjadi oksidasi. Berarti nanti SL-nya itu sama dengan Ag, coba perhatikan nilainya minus 1,66 kurang bukan ya, yang Ag itu plus 0,80 dikurang Zn, nah dikurang lagi minus 0,74. Nah, ini minus ketemu minus jadi plus, berarti hasilnya plus. Maka yang akan berlangsung secara spontan itu adalah E jawabannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 14. Ya, nomor 14, perhatikan. Pada reaksi elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda inert dihasilkan 21,6 gram padatan Ag. Ya, 21,6 padatan Ag dengan air Ag itu 108. Gas yang dihasilkan di anoda dalam keadaan STP. Nah, gini. Diperhatikan ya. Larutannya adalah AgNO3. Larutannya AgNO3. Ketika kita menjadikan ionisasi, berarti menjadi Ag plus tambah NO3 min ya. Ag plus tambah NO3 min. Nah, berarti tahu kan mana yang ada di katoda, mana yang ada di anoda, gitu ya. Berarti nanti yang berada di pada katoda adalah Ag ya, Ag plus. Sementara di anoda itu adalah NO3 min. NO3 min. Nah, masih ingat Ag pada reaksi katoda? Ag itu termasuk golongan 1, 2, atau 3? Enggak ya? Enggak. Ya. Ag itu bukan golongan 1, bukan golongan 2, dan bukan golongan 3. Artinya
pada katoda dia akan bereaksi dirinya sendiri. Nah, ini berarti jadi Ag plus ya ditambah elektron menghasilkan padatan Ag. Ya kan? Lalu NO3, apakah NO3 termasuk dalam ion sisa asam oksi? Ya, NO3 masuk dalam ion sisa asam oksi. Artinya yang akan teroksidasi adalah air. Jadi reaksinya adalah reaksi air 2H2O menghasilkan 4H plus tambah oksigen plus 4 elektron. Nah, sekarang bagaimana reaksi selnya? Ya, bagaimana reaksi selnya? Reaksi selnya gimana? Ya, pertama teman-teman ingat elektronnya ini harus sama, ya. Elektronnya harus sama. Di sini 4 elektron, berarti di sini 1 elektron, maka ini dikali 4, ini dikali 1. Ya. Kali 4 dikali 1, maka nanti elektronnya akan habis, gitu ya. Setelah habis, menjadi tinggal berarti 4 Ag plus tambah 2H2O menghasilkan 4 Ag, gitu kan, plus 4H plus O2 dalam bentuk gas, gitu ya. Nah, sekarang untuk bagaimana mengetahui berapa liter O2 ya dalam keadaan STP gitu. Nah, diperhatikan. STP ya, masih tadi ingat STP itu sama dengan volume itu sama dengan mol kali 22,4. Nah, sekarang pertanyaannya berapa mol O2? Nah, ini kita bisa ketahui dengan mengetahui padatan garam Ag. Padatan Ag gitu. Ternyata Ag itu 21,6. Nah, mencari mol Ag berarti gimana? Jadi mol Ag itu sama dengan, ingat, massa per mr atau AR gitu ya. Masanya itu 21,6 per 108 itu sama dengan 0,2 mol. 0,2 mol. Nah, ini yang diingat ya. Ini teman-teman harus ingat dulu ini ya. Ya. 0,2 mol. Artinya di sini 0,2 mol, ingat perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka mol O2 itu sama dengan 0,2 bahagi 4 kali 1. Berapa itu? 0,05. Ya kan? Lalu berarti volume itu sama dengan 0,05 dikali 22,4. Itu sama dengan berapa itu? 0,2 bagi 4 lalu kali 22,4 itu sama dengan 1,12 liter. Nah, itu jawabannya. Jawabannya adalah B. Oke, nomor terakhir, nomor 15. Nah, gitu. Oke, coba kita baca dulu soalnya. Dalam suatu elektrolisis larutan 1,0 liter ZnSO4 1 molar menggunakan elektroda PT. Ya, pada katoda terbentuk endapan logam Zn. Jika muatan listrik sebanyak 0,2 Faraday diperlukan untuk mengendapkan logam Zn, maka konsentrasi ion Zn yang masih ada dalam larutan.
Berarti yang masih ada dalam larutan. Nah, gimana tuh? Nah, pertama yang kita harus cari tahu dulu adalah kalau yang ditanyakan adalah konsentrasi ion Zn yang masih ada dalam larutan, artinya sisa, gitu ya. Berarti yang tersisa. Nah, untuk mengetahui berapa konsentrasi, jadi mencari konsentrasinya, ya konsentrasi sisa itu artinya mol sisa, gitu kan? Mol sisa diper dengan volume. Mol sisa diper volume. Nah, gitu kan? Nah, sekarang kita data dulu ya. Kita data dulu. Kita data ZnSO4 itu. Konsentrasinya 1 ya. Lalu volumenya 1 liter. Ya, berarti mol awal. Nah, ini kan? Nah, kita dapat nih. Berarti mol awal itu sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 mol. Wah, gitu. Nah, kita punya mol awal. Nanti berarti mol sisa. Nanti teman-teman perhatikan dulu bahwa mol sisa itu nanti sama dengan, jadi nanti mol sisa itu sama dengan mol awal dikurangi dengan mol jadi nanti mol sisa itu sama dengan mol awal dikurangi dengan mol akhir. Nah, gitu ya. Mol awal kurang mol akhir. Nah, sekarang mol awalnya udah 1 mol. Nah, sekarang kita harus cari tahu juga berapa mol akhir. Nah, untuk mol akhir kita data yang kedua. Yuk, kita data yang kedua. Ini data pertama. Sekarang kita masuk data yang kedua. Jadi kita punya Zn. Ya, Zn itu tambah Zn Zn menghasilkan Zn 2 plus tambah 2 elektron, gitu ya. Ternyata dialiri oleh 0,2 Faraday. 0,2 Faraday. Nah, diingat 1 Faraday itu Faraday. Sorry. Ini perlu diingat ya. Ya, perlu diingat. Ini perlu diingat bahwa 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron, ya. Nih, 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron, ini diingat. Ya, diingat. 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Nah, berarti kalau di sini 0,2 Faraday berarti sama dengan 0,2 mol elektron. Ya kan? Nah, sekarang kita bisa tahu berapa mol Zn. Nah, gitu ya. Ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, gitu kan? Ingat, di sini 0,2. Sorry. Ini 0,2. Berarti di sini 0,1. Ya kan? Iya dong. Ya. Nah, udah. Berarti
mol akhir. Kita tulis di sini mol akhir itu sama dengan 0,1 mol. Ya, udah, sekarang kita dapat mol sisa. Ya. Jadi mol sisa sama dengan 1 dikurang dengan 0,1 sama dengan 0,9 mol. Nah, kita dapat konsentrasinya. Jadi konsentrasi sisa itu sama dengan 0,9 mol. Volumenya berapa? Ya, volumenya 1 liter sama dengan 0,9 M. Nah, itu berarti jawabannya adalah E. Oke, saya pikir itu untuk hari ini. Ada 15 soal kami sudah bahas. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa nanti disimpan dulu. So thank you very much for your nice attention. Thank you very much for your nice participation. So my pleasure to meet you all. You are the great people. You are the success people. So I am Mr. Kim. Back to you.